Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rekan saya Hijrah Dwi Anggraini. rekan saya, Naura Febiola, dan rekan saya Fahida Rismanda. Baiklah, sebelum kalian menyaksikan presentasi kami, lebih baik kalian like, komen, dan subscribe. Berikut pembahasannya. Ini saya akan membahas mengenai definisi dan karakteristik monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar yang unik, di mana hanya terdapat satu pembeli dominan untuk barang atau jasa tertentu, sedangkan penjualnya banyak. Kondisi ini membuat pembeli memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga. Berbeda dari pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa dominasi dari satu pihak. Karakteristik utama monopsoni adalah yang pertama, satu pembeli dominan, terdapat hanya satu pembeli yang menguasai pasar, yang bisa mengontrol harga dan volume pembelian. Yang kedua, banyak penjual. Penjual harus bersaing untuk menjual kepada pembeli tunggal ini, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh pembeli. Yang ketiga, barang atau jasa homogen. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dianggap serupa atau identik tanpa perbedaan signifikan. Yang keempat, ketidakmampuan penjual untuk bersatu. Penjual tidak dapat bekerja sama untuk menaikkan harga, berbeda dari kartel di pasar monopoli. Ini membuat mereka harus menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli. Baiklah, yang kedua, saya akan membahas mengenai perbedaan monopoli dan monopsoni. Meskipun keduanya merupakan bentuk dari pasar tidak sempurna, monopoli dan monopsoni berbeda dalam strukturnya. Yang pertama, monopoli, pasar yang dikuasai oleh satu penjual yang memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, sementara banyak pembeli mengikuti harga tersebut. Contoh, perusahaan listrik yang menjadi satu-satunya penyedia listrik di suatu wilayah. Yang kedua itu monopsoni, pasar yang dikuasai oleh satu pembeli yang memiliki kekuatan besar dalam menetapkan harga kepada banyak penjual. Contoh, sebuah perusahaan besar yang mempekerjakan seluruh tenaga kerja di daerah terpencil. Terus perbedaan ini menekankan bahwa dalam monopoli, kekuatan dominan berada di sisi penjual, sedangkan dalam monopsoni, kekuatan dominan berada di sisi pembeli. Saya akan membahas contoh-contoh pasar monopsoni dalam kehidupan sehari-hari. Monopsoni dapat ditemui di berbagai sektor ekonomi, terutama di bidang tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu termasuk sektor tenaga kerja, di mana di daerah terpencil atau wilayah kecil mungkin hanya ada satu perusahaan yang menyediakan lapangan kerja bagi seluruh penduduk. Dengan sedikit pilihan, pekerja tidak dapat menuntut gaji yang lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sektor bahan baku. Dalam industri seperti pertanian, perusahaan besar mungkin menjadi satu-satunya pembeli hasil pertanian di suatu wilayah, sehingga petani harus menerima harga yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, dampak monopsoni terhadap harga dan kuantitas. Dalam monopsoni, harga dan kuantitas yang ditawarkan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan oleh kendali yang dimiliki pembeli dalam menentukan harga, sehingga menguntungkan pembeli namun merugikan penjual. Pada kurva permintaan pembeli tunggal, kurva permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli pada berbagai tingkat harga. Karena hanya satu pembeli, kurva permintaan ini menjadi dasar penentuan harga. Selanjutnya, pada kurva penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Penjual harus mengikuti harga yang diberikan oleh pembeli tunggal, meskipun harga tersebut mungkin tidak sesuai harapan mereka. Dan selanjutnya, titik keseimbangan pada pasar ini menunjukkan bahwa harga keseimbangan terbentuk di titik perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Di monopsoni, ini cenderung menghasilkan harga lebih rendah dan kuantitas lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Dampak monopsoni terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Monopsoni dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi produsen. Kerugian konsumen karena kuantitas yang dibeli lebih rendah. Konsumen juga dapat terpengaruh dengan terbatasnya ketersediaan barang atau jasa di pasar. Kerugian produsen merugi karena mereka harus menjual produk dengan harga lebih rendah dari yang seharusnya, dan mereka tidak memiliki opsi untuk meningkatkan harga atau mengatur kuantitas agar lebih menguntungkan.
Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi monopsoni. Pemerintah memiliki beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif monopsoni. Beberapa kebijakan yang dapat diambil antara lain, yang pertama adalah regulasi harga. Pemerintah dapat menetapkan harga minimum untuk barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar monopsoni, sehingga produsen mendapatkan harga yang lebih adil. Yang kedua adalah legislasi anti monopsoni. Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang yang mencegah atau membatasi praktik monopsoni, mirip dengan kebijakan anti monopoli. Yang terakhir ada meningkatkan persaingan pasar. Langkah ini dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar, sehingga dapat menciptakan lebih banyak pembeli atau memperbesar peluang produsen. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam menciptakan persaingan yang sehat. Pemerintah berperan penting dalam memastikan persaingan di pasar berjalan dengan sehat. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup yang pertama itu mendorong masuknya pemain baru atau penjual baru. Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang memudahkan bisnis baru untuk masuk ke pasar, sehingga pembeli tunggal tidak lagi mendominasi pasar. Yang kedua, mencegah praktik monopoli dan monopsoni. Melalui kebijakan antitrust, pemerintah dapat mencegah perusahaan besar mengambil alih seluruh pasar dan menghilangkan peluang bagi pesaing kecil. Yang ketiga itu transparansi harga dan informasi. Dengan menyediakan informasi harga dan kualitas barang atau jasa, pemerintah bisa memastikan bahwa penjual dan pembeli memiliki akses yang setara terhadap informasi, mencegah eksploitasi oleh pihak dominan. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan menghadapi pasar monopsoni. Untuk menghadapi tantangan pada pasar monopsoni, perusahaan penjual dapat melakukan beberapa strategi sebagai berikut. Membangun hubungan kolaboratif, menjalin hubungan baik dan kolaboratif dengan pembeli tunggal. Misalnya dengan menawarkan fleksibilitas dalam pengiriman atau kualitas produk agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Diverifikasi produk. Dengan menawarkan produk atau layanan yang beragam, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pembeli tunggal. Mencari pasar baru. Perusahaan dapat mencari pembeli alternatif atau berekspansi ke pasar yang berbeda untuk mengurangi tekanan dari monopsoni. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan materi pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Monopsoni dapat menyebabkan ketidakefisienan dan merugikan kesejahteraan produsen maupun konsumen. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dalam jangka panjang karena penjual tidak memperoleh imbalan yang adil atas produk yang dijualnya, yang dapat menurunkan insentif untuk berproduksi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mampu mencegah monopsoni atau mengurangi dampak negatifnya, agar kesejahteraan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami mengenai materi pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melayang-layang. Pembahasannya selesai, sayang.